Jadi minggu kemarin itu yang kita pelajari itu adalah membaca. Itu pertama. Topik kita kemarin itu adalah membaca. Terus kita belajar lebih khusus tentang bagaimana kita membaca dan memahami sebuah teks. Itu yang kita sebut reading comprehension. Membaca pemahaman. Nah, setelah itu dari reading comprehension itu kan kita punya ada 3 trik, 3 tips. Bagaimana kita membaca sebuah teks dan memahami 4 kosakata ini beta mau tunjuk orang langsung. Dan sekarang ini untuk orang pertama beta tunjuk Ika Bolang. Ini beta mau tanya, comprehension itu diarti dalam bahasa Indonesia itu apa? Pemahaman. Betul, pemahaman. Yang kedua, lisetsakan. Lisetsakan, coba kasih tahu beta kalau summarize itu dia arti dalam bahasa Indonesia apa? Merangkum atau meringkas. Sekarang beta mau tanya lagi, ini kisahkan. Underline itu apa kisahkan? Garis bawah, underline. Yang terakhir, nonasakan. Nonasakan beta mau tanya, comprehending itu diarti apa dalam bahasa Indonesia? Memahami. Memahami. Oke, karena kamu pintar dan belajar semua, jadi masing-masing karena jawab betul, beta akan kasih masing-masing 10 euro. 10, 10, 10, 10, total 40. Semua bisa lihat slide presentasi yang beta tampilkan ke Sonde. Bisa. Bisa. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit tentang tata bahasa dalam bahasa Inggris. Kita akan sedikit membahas tentang grammar, tentang tata bahasa. Dan hari ini kita akan membahas artikel dalam bahasa Inggris. Ini hal yang sebetulnya membingungkan buat pembelajar bahasa Inggris. Karena orang bingung kapan pakai ini, kapan pakai ini, kapan pakai ini. Nah, di dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan ada 3 artikel yang biasa kita temukan. A, N, dan the. Yang membedakan dari ketiga ini adalah how to use A, N, the. Bagaimana kita menggunakan artikel A, N, dan the. Saya memiliki sebuah pena. I have a pen. The pen is blue. Pena itu berwarna biru. Nah, pemakaian a dan the itu sama-sama untuk
benda-benda yang tunggal, yang satu, bukan benda-benda yang banyak. Jadi di contoh kalimat ini memang kita bahas tentang benda-benda yang tunggal, yang satu saja, tidak banyak. I have a pen. The pen is blue. Sekarang coba perhatikan slide berikut. Penjelasannya kita akan bahas di sini. Pertama, general things. Kedua, not everyone knows what you are talking about. Jadi, kapan saya harus gunakan a? Kita gunakan a itu untuk hal-hal yang umum. General things. Yang kedua, not everyone knows what you are talking about. Itu artinya, tidak semua orang tahu apa yang kamu bicarakan. Kita pakai artikel a itu kalau kita sebut itu barang untuk kali yang pertama. Pertama kali kita sebut itu barang, kita pakai a. Makanya kita tadi, I have a pen. Karena kalau pemakaian the itu untuk hal-hal yang spesifik, hal-hal yang sudah diketahui. Tapi pas kita misalnya sudah pegang pulpennya, kita sudah pernah singgung penanya sebelumnya, maka kita pakai kita pakai artikel. Jadi dia sudah spesifik, dia sudah khusus. Orang sudah tahu. Everyone knows what you are talking about. Orang sudah tahu pena yang mana yang kita maksud. Oh, pena yang kita maksud itu yang ini. Warnanya biru. Begitu. Itu kalau kita sebut barangnya untuk kali pertama. Jadi itu maksudnya hal yang umum. Jadi orang sudah tahu. Soalnya semua orang tahu yang kita maksud apa itu. Setelah kita pakai a, kita sebut itu barang yang kedua kali, baru kita pakai artikel they. The pen is blue. I have a pen. Kamu sudah tahu ini maksud pena yang mana. Terus beta bilang the pen is blue. Nah ini pulpen memang beta punya. Tapi untuk pertama kali beta kasih tahu kamu semua, I have a pen. Kamu pasti bertanya-tanya, wah ini pulpen mau kemana? Nah, setelah beta tunjukkan pulpennya, beta bilang, the pen is blue. Jadi bukan a pen is blue, bukan. Tapi the pen is blue. Itu yang membedakan pemakaian a dan the. A itu untuk hal yang pertama kali kita sebut, dan itu yang menyangkut dengan hal-hal yang umum. Tidak semua orang tahu itu. Sedangkan dia sudah lebih mengerucut. Dia sudah lebih spesifik. Kita sudah tahu barangnya. The pen is blue. Dan semua orang sudah tahu itu. Jadi, beta ulang sekali lagi. Kapan kita menggunakan artikel A? Artikel A pertama kali kita gunakan apabila itu berkaitan dengan hal yang umum. Pertama. Yang kedua, tidak semua orang tahu tentang itu. Ada 2 poin. Kita ulang. Kapan kita menggunakan artikel A? Artikel A kita gunakan apabila itu menyangkut dengan hal umum. Dan yang kedua, tidak semua orang ketahui itu. Kalau ini 2 poin ini kita mau rangkum, kesimpulannya adalah kita menggunakan artikel A untuk hal yang baru pertama kali kita sebutkan. Jadi, kita menggunakan artikel A untuk hal yang baru pertama kali kita sebutkan. Berikutnya, kapan kita menggunakan the? Siapa yang mau jawab? Ada 2 juga di situ. Beta. Coba. Pertama, dia spesifik atau khusus. Spesifik atau khusus, betul. Terus yang kedua? Beta.
Silakan. Yang kedua itu kalau orang sudah tahu itu kata, kita pakai D. Betul. Yang kedua itu adalah kalau orang sudah tahu apa yang kotong omong itu, kata apa yang kotong maksud, atau benda apa yang kotong maksud, maka kotong pakai D. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Pas. Pas. Kalau begitu kita lanjut. Nah, tadi kita sudah kenal ada A dan ada Z. Kita pakai A itu untuk hal-hal yang umum dan untuk hal yang sebenarnya orang belum tahu tentang itu. Sedangkan kita pakai Z untuk hal yang spesifik atau hal atau benda yang sudah semua orang tahu. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita harus berurusan dengan perubahan A menjadi N. Kita harus mengubah A menjadi N apabila kata-kata sebelum artikel itu dia diawali oleh vokal A, I, U, E, dan O. Maka kita harus pakai N, bukan E lagi. Jadi kita bilang, saya membeli sebuah apel. Siapa yang bisa artikan dalam bahasa Inggris? Saya membeli sebuah apel. I buy an apple. Betul, Rendri. I buy an apple. Bukan I buy a apple. Karena dari bunyi saja aneh. I buy a apple. Jadi, kalau misalnya kata itu sebelum artikel itu dia diawali oleh huruf vokal. Huruf vokal itu adalah A, I, U, E, O. Maka artikel yang seharusnya E itu dia berubah menjadi N. I buy an apple. Bukan I buy a apple. I buy a apple itu salah. Yang betulnya adalah I buy an apple. Itu perubahan kecil. Kalau misalnya kita menemukan setiap kata benda yang berawalan dengan huruf vokal. Nah, tadi beta bilang bahwa kalau huruf awal dari kata benda itu adalah vokal, maka kita pakai N. Sayangnya itu tidak semua juga. Misalnya untuk kata European atau university. Nah, ini kita bukan pakai untuk dua kata ini, kita bukan pakai N. Bukan N European, tapi A European. Atau bukan N University, tapi A University. Jadi kalau misalnya ini berlaku juga untuk setiap kata yang kalau pelafalannya itu your. Jadi European. Jadi pelafalan awal itu your. European. Itu kita pakai artikel A. Bukan pakai artikel N. Tapi kita pakai artikel A. Yang kedua, untuk kata benda yang walaupun diawali dengan vokal U, tapi pelafalannya U. Jadi misalnya ini, university. Jadi bukan N university, tapi A university. Nah, siapa yang mau coba bikin sebuah kalimat bilang Kupang mempunyai sebuah universitas. Contoh, kita contoh. Sebenarnya Kupang punya banyak universitas, cuman kita mau tahu siapa yang bisa bahasa Inggris kan.
Kupang mempunyai sebuah universitas. Betul, Silakan. Bang. Kupang have a university. Oke, good knowledge. Kupang has a university. Artinya Kupang mempunyai sebuah universitas. Atau misalnya kalimat yang lebih masuk akal. Saya kuliah di sebuah universitas di Kupang. Siapa yang mau coba artikan itu dalam bahasa Inggris? Pak Liun mungkin. Saya kuliah di sebuah universitas di Kupang. Kuliah pakai kata go to. Menyebutkan sebuah kota, kita pakai in, karena dia lingkupnya besar. Lingkupnya besar, kota itu kita pakai in. At itu kalau misalnya at kampus. Misalnya lingkupnya kecil. Tempat, tapi lingkupnya kecil. Misalnya lingkungan kampus, kita pakai at. Tapi kalau kota, kita pakai in. I go to a university in Kupang. Nah, begitu. Jadi kalau kuliah, jangan pakai apa ya? Jangan pakai kata I study. Itu kayak terlalu formal. Jadi kalau misalnya kita bawa beta kuliah di mana, beta kuliah di mana, pakai kata I go to. I go to. Sekolah juga sama. Misalnya bilang, beta sekolah di SMA 1, I go to. Jangan pakai I study at, begitu. Jangan. Pakai go to saja. Nah, kalau misalnya go to itu, kalau pakai bahasa sehari-hari artinya pergi ke. Go to. Tapi kalau konteksnya ada nama universitas, nama sekolah, nama TK, nama institusi pendidikan, itu artinya kita studi atau bersekolah atau kuliah. Jadi kalau kita pakai kata go to dan setelah itu diikuti oleh institusi pendidikan, maka itu artinya kita belajar, kita sekolah, kita kuliah. Begitu.